Shalom, jumpa kembali di channel Bijak di Akhir Zaman. Ya. Pada saat ini kita akan berbicara mengenai meterai kedua dan meterai ketiga. Mengapa? Karena menurut saya setelah meterai satu terjadi dalam waktu dekat ini, ya mungkin tahun ini atau tahun yang akan datang, kita akan menjumpai meterai kedua dan meterai ketiga. Alasan saya membuat ulasan mengenai dua meterai ini sekaligus karena menurut pemikiran saya, meterai kedua dan meterai ketiga ini sangat dekat hubungannya dan bisa terjadi berdekatan, ya, berdekatan dalam hal waktu. Ya, mari kita langsung saja membaca ayat Alkitab kita di dalam Wahyu 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, Wahyu 6 ayat 3 mulai. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan gandum itu." Baik saudara, di dalam Wahyu 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat ini berbicara meterai yang kedua, di mana dikatakan ada seekor kuda lain, yaitu seekor kuda merah padam, ya. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Saya mengatakan bahwa di dalam meterai pertama kita melihat apa yang terjadi, kita bisa menafsirkan apa yang terjadi dari apa yang dibawa oleh penunggang kuda itu dan apa yang dilakukan oleh penunggang kuda itu. Di dalam kuda merah padam ini, saudara, ada dua hal yang kita perhatikan. Dikatakan yang pertama, dia mengambil damai sejahtera dari atas bumi, ya. Kata damai sejahtera dari bahasa aslinya adalah eirene, ya, yang memang berarti damai, ya, damai sejahtera, baik pikiran, hidup kita, damai, keadaan kita. Bahkan ini juga dihubungkan dengan budaya Ibrani, yaitu menyangkut tubuh yang sehat, ya. Karena mereka menghubungkan tubuh yang sehat dengan keadaan hati yang damai, ya. Dengan demikian bisa saya simpulkan begini, saudara, bahwa pada saat itu ketika damai itu hilang, eirene itu hilang, maka ada mulai sakit penyakit atau perasaan sehat yang mulai hilang. Jadi meterai kedua ini berhubungan dengan meterai yang pertama, saudara. Ya. Saya menafsirkan bahwa kemungkinan, dan yang selanjutnya dikatakan juga bahwa ketika damai itu hilang, ya saudara, maka dikatakan mereka saling membunuh, ya, saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Jadi ada terjadi sebuah pertikaian, ya, ini di antara manusia, ya, tentunya, bahwa akan terjadi pembunuhan besar-besaran, karena kita lihat dikatakan orang akan saling membunuh. Artinya ada dua pihak, ya, ada pihak-pihak yang saling bertikai. Dan juga dikatakan
pada orang yang menunggangi ini dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Artinya pedang ini adalah menyangkut peralatan dalam berperang. Dan kalau dikatakan pedang yang besar berarti akan terjadi sebuah pembunuhan yang besar-besaran. Ya. Saya menafsirkan begini saudara, bahwa materai kedua ini juga berbicara mengenai perang dunia ketiga. Ya. Akan terjadi sebuah perang yang sangat besar yang mengakibatkan terjadi pembunuhan secara besar-besaran. Ya. Sehingga banyak orang dikatakan akan hilang damai sejahtera, dan juga dampak dari perang ini akan mengakibatkan banyak orang yang mengalami juga sakit penyakit. Jadi saya hubungkan saudara, kemungkinan besar tahun 2022 ini atau 2023, ya, saya tidak tahu kapan, tapi dalam waktu 1 atau 2 tahun ini akan terjadi perang yang besar. Saya melihat keadaan dunia saat ini saudara, khususnya di Timur Tengah, ya, bagaimana Rusia dengan Ukraina, ya, sudah mulai melancarkan ketakutan-ketakutan, ya, di mana mereka ada persiapan-persiapan dalam berperang. Di Israel dengan Iran dan Syria, bagaimana Arab Saudi dengan Houthi-nya, saudara. Sekarang sudah terjadi perang, saudara, tahun 2022 ini. Tetapi saya melihat skupnya belum sampai taraf perang dunia, saudara. Oleh karena itu saya mencurigai sesuai dengan apa yang tertulis, ini akan terus membesar sampai terjadi dinamakan perang dunia. Ya. Mungkin saja melibatkan Cina dengan Taiwan, mungkin saja melibatkan NATO, ya, juga Amerika Serikat. Nah, oleh karena perang ini saudara, setelah itu akan terjadi, ya, akan diikuti, ya, maksud saya diikuti dengan materai ketiga, karena perang dan materai ketiga ini berhubungan dekat saudara. Dikatakan demikian saudara, dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, kalau di sini berbicara mengenai hal ekonomi, saudara. Ini berbicara mengenai ekonomi yang mengalami inflasi secara besar-besaran. Di dalam ayat ke-6 di situ dikatakan inflasi, ya, secupak gandum sedinar. Secupak gandum ini saya lihat di dalam bahasa aslinya, ya, disebutkan koinix. Koinix ini sedinar, ya, ini koinix ini sedinar. Sedinar ini kira-kira bisa membeli secupak gandum. Ya. Secupak gandum itu banyaknya kira-kira 1 liter atau 1 kilogram dari gandum. Upah kerja harian dari seorang buruh itu di dalam budaya Israel adalah 1 dinar. Jadi kerja 1 hari hanya bisa mencukupi untuk membeli 1 kilogram gandum. Ya, gandum ini artinya makanan utama. Ya, kalau mungkin di Indonesia adalah 1 kilogram beras. Nah, harga-harga ini saudara adalah harga yang sudah mengalami inflasi. Ya, 1 kilogram itu kira-kira saudara bisa dimakan oleh sekitar 10 orang. Ya. 1 kilogram itu bisa dimakan oleh kira-kira 10 orang. Jadi kalau ada 3 orang keluarga, mereka bisa makan 3 kali. Hanya nasinya saja. Ya. Upah kerja 1 hari hanya bisa dimakan, bisa memberikan makanan bagi keluarga dengan jumlah 3 orang 3 kali dalam 1 hari,
tapi hanya nasinya saja. Saudara bayangkan, belum kita harus ada pengeluaran-pengeluaran seperti membeli sayur, membeli bumbu-bumbu, minyak dan lainnya. Ya, belum dengan pengeluaran-pengeluaran seperti listrik, ya, pengeluaran harian yang begitu banyak, saudara. Dan ini menyebabkan kesulitan ekonomi. Ya. Ini bisa menyebabkan krisis ekonomi. Kenapa saya katakan bahwa ini juga berkaitan dengan perang? Karena perang inilah yang mengakibatkan sehingga jalur transportasi, penyaluran barang-barang makanan, bahan-bahan makanan, ya, itu terhambat. Ya. Kita tahu bersama, perang dunia ini mengakibatkan seluruh dunia terpengaruh. Ya, mungkin tidak seluruh dunia perang, hampir seluruh dunia perang, tapi tidak semuanya. Hanya saja seluruh dunia akan mengalami pengaruh dalam hal kenaikan harga barang-barang. Kira-kira kapankah ini terjadi? Ya, kita hitung sendiri, saudara. Jikalau perang ini terjadi 2022 secara besar-besaran, kemungkinan tahun 2023 kita mengalami krisis ekonomi dan inflasi yang besar-besaran menyebabkan krisis makanan. Oleh karena itu, kita harus berhikmat, saudara. Kenapa saya sampaikan materi ini, saudara? Supaya kita semua bisa mempersiapkan hal-hal apa yang harus kita siapkan sebelum semuanya itu terjadi. Ya. Kalau kita tahu bahwa akan terjadi krisis makanan, krisis ekonomi, inflasi, maka menurut saya kita perlu menumpuk bahan makanan yang bisa bertahan kira-kira minimal 2 tahun sampai 3 tahun. Ya. Karena perang itu kemungkinan bisa saja terjadi selama 2 tahun, ya, sekitar 2 tahun. Jadi kita saat ini menumpuk bahan-bahan makanan utama sebelum harganya naik, atau seandainya kita punya uang pun, tetapi kita mencari barangnya dan barangnya sangat langka. Ya. Ketika kita punya uang, belum tentu kita mampu untuk membeli karena bahan-bahan yang kita akan beli itu hilang dari peredaran, saudara. Banyak orang yang mulai menyimpan, banyak orang yang mungkin juga tidak bisa bekerja, dan lain sebagainya. Nah, materi ketiga memberikan kita sebuah pengertian bahwa akan terjadinya perang, saudara. Jadi kita tidak perlu kaget, ya. Kita tidak perlu hilang damai sejahtera. Kita harus tetap ada damai sejahtera dalam hidup kita, dan biar hidup kita di mana ada sukacita, di situ juga Tuhan berikan kesehatan. Karena firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Ya. Dunia yang penuh dengan pandemi ini, kita harus penuh dengan damai sejahtera. Yang kedua, mulai sekarang bagi saudara yang mau berhikmat, mulailah mempersiapkan makanan-makanan yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Ya. Kita punya waktu sekitar 1 tahun atau 2 tahun. Ya. Jika terjadi 2022, kita bisa persiapkan untuk 2023. Jika terjadi 2023, maka kita akan bisa mempersiapkan waktu selama 2 tahun ini untuk persiapan terjadinya inflasi tahun 2024. Ya, kira-kira begitu, saudara. Kiranya kita bisa persiapan dari sekarang, saudara.